Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatul Maula dengan NIM 2407414. Pada video kali ini, saya akan menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji normalitas, homogenitas, hipotesis, dan uji non-parametrik. Adapun pengertian uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak uji statistik parametrik seperti uji T dan uji ANOVA mensyaratkan data berdistribusi normal sebagai salah satu asumsi dasarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan data layak dianalisis dengan statistik parametrik. Kriteria umum yaitu jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika data signifikansinya lebih kecil dari 0,05 data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama atau homogen. Uji ini biasanya dilakukan sebelum uji rata-rata atau uji T independen atau ANOVA, karena uji tersebut mengasumsikan varian antar kelompok tidak berbeda secara signifikan. Kriteria keputusan umumnya yang pertama, jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variansi datanya adalah homogen. Yang kedua, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Selanjutnya adalah pengertian uji hipotesis atau uji T. Uji T atau t-test adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data. Jenis-jenis uji hipotesis atau uji T. Yang pertama, uji T satu sampel atau one sample t-test, membandingkan rata-rata sampel dengan nilai atau standar tertentu. Yang kedua, uji T sampel bebas atau independent sample t-test, membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda atau tidak berhubungan. Yang ketiga, uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test, membandingkan rata-rata dua pengukuran pada kelompok atau subjek yang sama, misalnya pre-test atau post-test. Yang terakhir adalah pengertian uji non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode analisis yang tidak mensyaratkan asumsi distribusi tertentu seperti normalitas pada data. Uji non-parametrik digunakan sebagai alternatif ketika yang pertama, data tidak berdistribusi normal, yang kedua, data berskala ordinal atau nominal atau bukan interval atau rasio, yang ketiga, jumlah sampel terlalu kecil untuk diasumsikan mengikuti distribusi tertentu. Adapun uji non-parametrik yang setara dengan uji T adalah yang pertama, one sample t-test. Padanannya adalah Wilcoxon Signet Rank Test atau satu sampel. Yang kedua, independent sample t-test. Padanannya adalah Mann-Whitney test. Yang ketiga, paired sample t-test. Padanannya adalah Wilcoxon Signet Rank Test atau berpasangan. Baik, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS. Kita tunggu sebentar. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik close. Nah, di variabel view kita ketik di name yang pertama, kita ketik hasil. Name yang kedua kita ketik kelas. Nah, setelah itu desimal hasil kita ganti menjadi 0. Desimal kelas juga kita ganti menjadi 0. Nah, pada values kita pilih di non yang kedua. Setelah itu value yang pertama kita klik 1. Di labelnya kita labelkan dengan kelas eksperimen. Kita klik add.
Di value yang kedua kita klik 2, di labelnya kita klik kelas kontrol. Setelah itu kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu di data view, nah setelah kita masuk ke data view, kita masuk ke aplikasi Excel untuk mengcopy data yang sudah ada. Datanya kita copy. Setelah kita copy, kita tempel. Nah, sekarang kita akan menguji normalitas. Pertama-tama kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, hasilnya kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke factor list, lalu kita pilih plots. Nah, di sini kita centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Jadi hasilnya kita scroll ke bawah. Nah, dapat dilihat di sini hasil uji normalitasnya berada di kelas eksperimen itu adalah 0,008 dan kelas kontrol hasil signifikansinya adalah 0,03. Dapat disimpulkan kedua hasil signifikansi kelas ini berada di bawah 0,05. Jadi kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal. Setelah itu kita akan menguji homogenitas. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik compare means. Setelah itu kita klik one way ANOVA. Hasil kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke factor list. Maaf, ke factor. Setelah itu kita klik option, lalu kita klik homogeneity of variant test. Setelah itu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi karena nilai signifikansinya adalah 0,313 yang berarti lebih besar dari 0,05, jadi varian data kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen. Nah, sekarang di tabel ANOVA dapat lihat nilai signifikansinya adalah 0,517 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi setelah itu kita akan menguji hipotesis. Jadi pertama-tama kita klik analyze, lalu compare means. Setelah itu independent sample t-test, lalu kita klik. Hasil kita pindahkan ke test variable, kelas kita pindahkan ke grup variable, lalu define group. Grup 1 kita ketik 1, grup 2 kita ketik 2, lalu kita klik continue. Setelah itu OK. Nah, dapat dilihat hasilnya rata-rata kelas eksperimen adalah 81,40 dan kelas kontrol adalah 76,40. Selisihnya adalah 5,00. Karena nilai signifikansinya adalah 0,517 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, karena data yang tadi tidak berdistribusi normal, jadi kita akan menguji non-parametrik. Pertama-tama kita klik analyze, lalu non-parametric test. Setelah itu kita klik legacy dialog, lalu to independent sample, lalu kita klik. Hasil kita pindahkan ke test variable list,
kelas kita pindahkan ke grup variabel. Setelah itu define grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2, lalu kita klik continue. Karena saya menggunakan testman with new, jadi saya mencentangnya di sini, lalu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi dari hasil non parametrik menggunakan uji man with test, nilainya diperoleh adalah 47.000. Jadi pada nilai signifikansi yang ini diperoleh nilai 0,804. Yang kedua diperoleh 0,53. Jadi kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima dan H1 ditolak. Jadi tidak ada perbedaan hasil belajar signifikan antara eksperimen dan kelas kontrol. Sekian video dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.